Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Agung Sri Widya Atnyani dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan NIM 2415613040. Dalam video ini, saya akan menjelaskan keempat soal luas sistem informasi akuntansi mengenai studi kasus, flowchart, dan evaluasi pengendalian. Adapun 4 soalnya, yang pertama, carilah contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan evaluasi sistem pengendalian internalnya. Yang kedua, jelaskan diagram arus data siklus produksi di bawah ini. Yang ketiga, jelaskan bagian flowchart penjualan kredit atau penerimaan piutang. Yang keempat, jelaskan siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. Baik, mari kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama membahas tentang kecurangan dalam siklus produksi dan evaluasi pengendalian internalnya. Saya mengambil contoh kasus nyata dari PT Kimia Farma Diagnostika pada tahun 2021. Pada tahun 2021, terjadi kecurangan produksi di laboratorium PT Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kuala Namu, Medan. Karyawan memproduksi ulang alat tes antigen bekas untuk digunakan kembali demi menekan biaya produksi. Dan itu sangat berdampak serius. Yang pertama, merugikan masyarakat secara kesehatan dan moral. Yang kedua, merusak reputasi BUMN dan kepercayaan publik. Yang ketiga, mengakibatkan kerugian negara dalam proses hukum pidana. Berdasarkan kerangka COSO, adapun kelemahan pengendalian internalnya. Yang pertama, tidak ada budaya etika produksi atau control environment. Yang kedua, risiko kecurangan tidak diidentifikasi atau risk assessment. Yang ketiga, SOP produksi tidak dijalankan atau control activities. Yang keempat, minim laporan internal dan transparansi atau information and communication. Yang kelima, tidak ada pengawasan dan audit rutin atau monitoring activities. Dan adapun solusi yang dapat diberikan, yang pertama, perbaikan SOP dan barcode tracking alat. Yang kedua, audit mendadak dan berkala. Yang ketiga, pelaporan whistleblower yang aktif. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang nomor 2. Nah, dalam video ini, saya akan menunjukkan diagram arus data tingkat 0 siklus produksi. Diagram ini menunjukkan bagaimana proses produksi berjalan, mulai dari desain produk hingga perhitungan biaya produksi. Pertama, kita masuk ke proses 1.0, desain produk. Di tahap ini, perusahaan merancang produk yang akan dibuat, lalu menentukan bahan baku dan proses operasional yang dibutuhkan. Output dari tahap ini adalah daftar operasi dan bahan baku yang dikirim ke bagian perencanaan produksi. Selanjutnya, ada 2.0, perencanaan dan penjadwalan. Bagian ini menerima data dari pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan. Mereka menentukan jadwal produksi, menghitung kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja, lalu mengirim pesanan produksi ke bagian produksi. Mereka juga mengirim permintaan bahan ke bagian pengeluaran dan informasi tenaga kerja ke bagian SDM. Setelah itu masuk ke proses 3.0, operasi produksi. Di sini, bahan baku dan tenaga kerja digunakan untuk membuat barang jadi. Setelah selesai, barang jadi dikirim ke bagian akuntansi biaya bersama informasi biaya, bahan baku, dan overhead. Yang terakhir adalah 4.0, akuntansi biaya. Di tahap ini, semua data dari proses produksi, tenaga kerja, dan pemindahan barang dikumpulkan untuk dihitung. Hasil akhirnya adalah harga pokok produksi dan laporan yang dikirim ke manajemen dan sistem pelaporan. Diagram ini juga melibatkan beberapa pihak luar seperti siklus pendapatan, memberikan pesanan dan estimasi penjualan, siklus pengeluaran, mengelola permintaan bahan baku, SDM, menyediakan tenaga kerja, manajemen dan sistem pelaporan, menerima laporan akhir produksi.
Jadi, diagram ini membantu kita memahami bagaimana alur data dan proses dalam sistem produksi saling terhubung. Setiap bagian punya peran penting dari desain hingga pelaporan biaya. Dengan memahami ini, perusahaan bisa mengelola produksinya secara efisien dan terstruktur. Selanjutnya ada soal yang nomor 3, yaitu flowchart yang menggambarkan bagaimana pesanan pelanggan untuk penjualan kredit diproses dari awal hingga akhir. Dan proses ini melibatkan 5 departemen utama, yaitu order penjualan yang menerima dan memproses pesanan awal, ada gudang menyiapkan dan menyerahkan barang, selanjutnya ada pengiriman, mengirimkan barang ke pelanggan, dan penagihan, membuat dan mengirimkan faktur, dan terakhir ada akuntansi, mencatat transaksi keuangan. Yang pertama, yaitu bagian order penjualan, dimulai dari start, proses dimulai dengan adanya pesanan dari pelanggan, lalu menerima pesanan pelanggan, bagian order penjualan menerima detail pesanan dari pelanggan, selanjutnya membuat surat order penjualan atau SOP rangkap 4, berdasarkan pesanan, SOP dibuat dalam 4 salinan, masing-masing dengan tujuan yang berbeda. SOP lembar 1 dikirim ke gudang untuk persiapan barang, SOP lembar 2 dikirim ke gudang untuk konfirmasi pengeluaran barang akan kembali ke order penjualan. SOP lembar 3 disimpan di internal, akan diarsipkan oleh gudang. Yang terakhir, SOP lembar 4 dikirim ke penagihan sebagai notifikasi adanya order. Yang selanjutnya ada menerima kembali SOP lembar 2. SOP lembar 2 diterima kembali dari gudang, mengonfirmasi bahwa barang sudah diproses. Selanjutnya ada mengirim SOP lembar 2 ke penagihan. Konfirmasi ini diteruskan ke bagian penagihan sebagai pemicu untuk proses penagihan. Selanjutnya ada bagian gudang. Bagian gudang menerima SOP lembar 1 dan 2. Gudang menerima instruksi pesanan dari bagian order penjualan. Selanjutnya ada sales confirm. Gudang memverifikasi pesanan dan ketersediaan barang. Selanjutnya menyiapkan barang dari rak. Barang yang dipesan disiapkan untuk pengiriman. Selanjutnya ada membuat surat pengantar barang atau SPB. Dokumen SPB dibuat sebagai bukti pengeluaran barang dan pengiriman. Selanjutnya ada mengirim SPB dan SOP lembar 1 ke pengiriman. Kedua dokumen ini menjadi lampiran untuk proses pengiriman. Selanjutnya mengirim SOP lembar 2 ke departemen penjualan. Ini adalah konfirmasi bahwa barang telah diproses dan keluar dari gudang. Selanjutnya mengarsip SOP lembar 3 permanen. SOP lembar 3 diarsipkan oleh gudang sebagai catatan permanen. Selanjutnya ada bagian pengiriman. Pertama, menerima SPB dan SOP lembar 1. Bagian pengiriman menerima dokumen yang diperlukan dari gudang. Selanjutnya mengirim barang ke pelanggan. Barang fisik dikirimkan kepada pelanggan. Lalu SPB dan SOP lembar 1 ke pelanggan. Salinan dokumen ini diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pengiriman dan detail pesanan. Adapun di bagian penagihan, yang pertama menerima SOP lembar 4, penagihan menerima notifikasi awal adanya order, selanjutnya mengarsip SOP lembar 4 sementara. Dokumen ini disimpan sementara sambil menunggu konfirmasi dari gudang. Yang ketiga, menerima SOP lembar 2, ini adalah konfirmasi vital dari departemen penjualan bahwa barang sudah diproses dan siap untuk ditagih. Selanjutnya, mengambil file sementara SOP lembar 4 dari arsip. SOP lembar 4 yang diarsip sementara diambil untuk diproses bersama SOP lembar 2. Selanjutnya, menambah harga, pajak, biaya angkut. Detail keuangan atau harga, pajak, biaya pengiriman ditambahkan ke dalam informasi pesanan. Selanjutnya, membuat faktur dan jurnal penjualan. Faktur penjualan resmi dibuat. Informasi ini juga menjadi dasar untuk entry jurnal penjualan. Selanjutnya, mengirim faktur atau SOP lembar 2 ke pelanggan. Faktur dikirim kepada pelanggan sebagai permintaan pembayaran. SOP lembar 2 juga bisa menjadi tembusan faktur yang dikirimkan.
Yang terakhir, mengarsip SOP lembar 4 sementara. SOP lembar 4 diarsip kembali secara sementara, kini dengan detail final. Ada alur proses bagian akuntansi. Pertama, menerima faktur. Bagian akuntansi menerima faktur yang telah dibuat oleh penagihan, membuat jurnal penjualan berdasarkan faktur, transaksi penjualan dicatat secara resmi dalam jurnal akuntansi. Selanjutnya, mengarsip jurnal permanen. Jurnal penjualan diarsip secara permanen untuk keperluan pelaporan keuangan. Selanjutnya, membuat surat penagihan. Ini termasuk opsional. Jika diperlukan, misal untuk piutang yang jatuh tempo, surat penagihan dapat dibuat. Selanjutnya, mengarsip surat penagihan. Surat penagihan diarsipkan dan flowchart ini selesai. Proses penjualan kredit berakhir dari sisi pencatatan akuntansi. Dan adapun untuk soal terakhir adalah menjelaskan tahapan dalam siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle SDLC. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle SDLC adalah proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem baru. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti manajemen, pengguna, tim pengembang proyek, analis sistem, dan pihak eksternal. Adapun tahapan dalam SDLC yang pertama, perencanaan pengembangan sistem. Disusun dalam bentuk rencana pengembangan sistem, rencana pengembangan proyek, rencana induk. Yang kedua, analisis kelayakan atau feasibility study. Menilai apakah sistem layak dibangun berdasarkan 5 aspek. Yang pertama, kelayakan ekonomi. Kedua, kelayakan hukum. Ketiga, kelayakan teknis. Keempat, kelayakan penjadwalan. Kelima, kelayakan operasional. Dan yang ketiga, analisis sistem. Ada pembelajaran sistem berjalan, mengidentifikasi kelemahan sistem lama dan kebutuhan sistem baru, melibatkan pengguna dan pengamatan langsung. Yang keempat, penentuan persyaratan sistem informasi akuntansi atau SIA. Ada 4 strategi. Yang pertama, tanya pengguna apa yang dibutuhkan. Kedua, periksa sistem yang ada. Ketiga, analisis sistem eksternal. Keempat, buat prototipe. Dan yang terakhir, kelima, desain dan implementasi sistem. Membuat prototipe dan pengujian sistem diuji, diimplementasikan, dan kemudian dipelihara sesuai kebutuhan. Dengan mengikuti SDLC, sistem informasi akuntansi dapat dikembangkan secara terstruktur, efisien, dan tepat sasaran. Penjelasan saya untuk keempat soal luas sistem informasi akuntansi. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami.